Oke. Halo guys, hari ini perdana nih videonya. Aku main halo-halo aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channel Ashifa nih. Aduh. Di channel ini kita lagi bikin podcast. Kita namain apa ya konten podcast ini? Kayak lebih baik namanya Shifa Podcast gitu nggak sih? Sederhana tapi maknanya itu dalam banget nih. Hari ini berarti hari pertama kita bikin video podcast ini nih. Perdana bikin video kita di sini ngapain aja sih di podcast ini? Di podcast ini tentunya kita bakalan sering ngebahas mengenai isu-isu kesehatan mental, tentang tips-tips konseling yang baik dan benar dengan profesionalannya gitu ya. Nah, di hari ini kita bikin perdana podcast. Hari ini juga kedatangan teman aku nih. Teman aku waktu semasa pendidikan dulu. Dia itu orangnya sangat-sangat inspiratif nih. Aduh, Masya Allah banget. Aku tuh kadang terinspirasi juga sama dia gitu ya. Dia pokoknya keren banget, panutan saking ininya nih ya, saking jadi panutannya sampai susah sekali untuk berkata-kata nih. Dia itu patut untuk kalian jadikan panutan gitu tuh, asik. Kita sambut dulu nih, mana suaranya? Oke, kita sambut, ini dia Mbak Atalia. Ayo masuk. Wah, dia Masya Allah. Ini guys, ketemu lagi sama aku. Duduk Mbak, kabarnya baik banget. Aduh, lama banget gak ketemu. Kapan ya terakhir ketemu? 2 tahun yang lalu gak sih? Oh gitu ya, kayaknya kita udah lulus lama nih. Lama banget nih kita lulus, terus agak lost kontak, terus sekarang ketemu lagi nih. Ya kita kontak-kontakan, gak lost kontak lah. Ya, agak-agak gimmick-gimmick dikit gitu lah ya kan. Oke. Ada staff aku guys di belakang layar tuh cukup kocak juga nih orangnya nih. Tim hore belakang layar. Oke, semangat tuh kata dia. Wah, heboh banget ya di sini ya. Oke nih. Gimana kabarnya Mbak? Apa ya, aku manggilnya kok Mbak aja ya. Boleh Mbak. Mbak Atalia nih, Mbak Ata. Gimana kabarnya nih? Sedang apa dan kesibukannya ngapain? Oke Mbak Widya, terima kasih telah menyambut saya dengan riang gembira. Wah, harus disambut karena dia orangnya cheerful sekali guys. Oke, terima kasih sekali. Sekali. Selain itu terima kasih sudah mengundang saya. Wah, iya nih. Pokoknya terima kasih banyak udah mengundang saya di sini. Untuk kabar kelihatannya gimana nih? Kayaknya baik-baik aja sih ya, karena dan kayak agak-agak sehat nih. Agak-agak sehat. Enggak, kayaknya sehat walafiat sih karena dia udah berhadir di sini nih. Alhamdulillah kabar Gimana, saya sehat. Masya Allah, Guys, alhamdulillah sehat walafiat. Kalau saya nggak sehat mungkin saya nggak di sini. Ya betul sekali, kita zoom sih kayaknya ya. Talk show sih, podcastnya pasti bakalan zoom nih kalau dia nggak sehat karena ini podcast pertama aku nih. Oh my god. Jadi di sini saya tamu pertama. Betul sekali. Wow, Karena terima kasih kayak, banyak. dalam bentuk karena saya itu jadiin Mbak itu sebagai panutan, jadi harus dia nih yang pertama. Oke, Bintang terima kasih tamunya banyak. gitu, Terima pembicaranya gitu. Oke, kesibukan sehari-hari lagi ngapain aja nih? Kalau kesibukan sehari-hari ya, ini alhamdulillah nih ya, dikasih kesempatan, dikasih waktu juga untuk lanjut studi kembali nih. Masya Allah guys, Alhamdulillah. patut dijadikan Doakan panutan, ya, semoga studi saya lancar. Amin, kita doain guys studinya lancar, terus bisa lanjut sampai ke yang jenjang yang lebih tinggi lagi. Amin. Gitu kan, waduh. Berarti ini kesibukannya sehari jadi mahasiswa lagi dong nih? Iya nih, kebetulan Waduh. saya di sini itu kesibukan sehari-hari saya itu menjadi mahasiswa di UNES. Wah, di UNES ya. Wah, di Semarang nih Iya. guys. Ambil apa nih Mbak? Alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengambil pendidikan profesi konselor nih Mbak. Pas banget nih guys, pas banget
berarti ini udah mau profesional gitu kan. Jadi kita bicaranya juga ini tentang tema-tema yang menyangkut nih tentang kebekaan dan kekonselor-konseloran gitu. Gimana ya bilangnya ya? Kekonselor-konseloran gitu ya. Boleh sekonselor itu. Boleh dong. Harusnya saya ada yang bilang gitu, emang boleh sekonselor ini gitu. Boleh dong. Boleh dong katanya, ya ampun. Boleh, Ayo guys, boleh. kalau mau ikut jejaknya Mbak Atalia, daftar nih PPK UNES tahun depan nih ya. Iya, tahun depan akan buka nih. Nanti saya share ya untuk Tuh, pendaftaran syarat-syaratnya. bisa dibuka. Akan saya kabari pokoknya. Cari aja infonya di IG-nya Mbak nih, di bawah sini nanti Iya, akan nanti ditayangkan. akan ditayangkan gitu, ya IG saya. Oke, di IG-nya akan ditayangkan nih guys. Oke nih Mbak, hari ini kita mau ngebahas tentang kesehatan mental nih, kan lagi rame gitu ya. Iya. Topik ini tuh menjadi topik yang hangat. Topik mental health ini kayaknya nggak bakal habis untuk dibahas gitu kan, karena setiap tahun, setiap masa pasti akan semakin ini nih macem-macem gitu Iya, kan betul kasusnya nih. Oke, menurut Mbak sendiri gimana sih? Untuk kesehatan mental sekarang. Oke, kalau yang dari saya lihat nih ya di lapangan, karena ini kan saya juga sekarang itu kan menjalani praktik Iya. selama 1 semester ini, yaitu tuh di sekolah. Oke, Jadi, lagi di sekolah berarti ya. kebetulan saya itu dapat ada salah satu sekolah negeri SMP di Semarang. Oke. Ya, di situ. Jadi saya di sana mendapatkan beberapa klien ataupun konseli. Oke. Terus juga di sisi lain saya praktik di sekolah tersebut, saya juga membuka layanan konseling online secara gratis seperti gitu itu. ya. Iya, jadi kalian bisa nih daftar di sosial media saya, di situ Oke, udah ada terain linknya. linknya Oke. nih di Jadi kalau yang sini. mau konsultasi atau mau curhat bisa banget. Tuh, bener banget tuh. Kalian yang galau-galau gitu. Betul. Nah, untuk yang di sekolahan ini ya, yang saya temui itu tuh masih banyak nih kecemasan, apalagi terkait kecemasan tentang masa depan. Banyak banget. Mungkin kalau Kecemasan dari ya. 100% ya, dari 100% itu mungkin ada 40-50% anak yang mengalami kecemasan terkait masa depan. Oke, Berarti iya, nggak sedikit ya bener, dengan bener persentase banget yang itu. sebegitu. Nggak yang cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi Iya, banyak banyak gitu. itu. Nah, yang saya temui itu terkadang nggak cuma di kelas 9. Biasanya kan kelas Oh. 9 ini banyak kecemasan Iya yang tuh, mungkin bener tuh, karena mau studi lanjutnya kemana, karena SMA udah atau SMK kelas 3 gitu ya. kan. Tapi di sini juga kelas 8 juga ada. Oh, Iya, kelas 8. 8 itu tuh ada, kelas 9 mungkin memang paling banyak, kelas 8 mungkin memang hanya beberapa. Nah, selain di sekolah ataupun siswa yang saya temui terkait kecemasan tentang masa Bener-bener. depan, itu tuh juga ada klien-klien yang saya dapatkan, klien dari yaitu tadi konseling online saya itu tuh ada beberapa juga yang mengeluhkan terkait masa depannya, apalagi nih kayak biasanya mahasiswa S1 yang barusan lulus. Betul banget nih, pasti Bingung. cemas Iya, betul. banget. Bingung kayak aduh habis S1 ini aku kerja apa, apalagi sekarang ini kan memang masa-masa dimana ngelamar kerja itu nggak segampang yang kita kira bener kan. banget. Ngelamar kerja sekarang itu tuh susah banget gitu ya. Kita lulus S1 jadi guru, kita mau jadi guru ternyata lowongannya juga nggak Lowongannya, segampang iya, nggak itu, segampang nggak itu. sebanyak itu juga lowongannya. Iya, karena yang ada beberapa informasi memang kan, apalagi yang saya temui ini teman-teman saya itu yang dulu lulusan BK juga. Oh gitu gimana tuh? Jadi menarik teman-teman tuh. ini ada beberapa yang barusan lulus, jadi mereka ada tuh yang curhat terkait aduh aku gimana ya Mbak, kok sekarang BK tuh susah banget nih, Oke. banyak lowongan tapi kok masuknya susah. Iya, Seperti itu. Jadi bener. kadang mereka di situ tuh bingung ya, kadang udah ngelamar kemana-mana kok nggak dipanggil-panggil. Di sisi lain mereka waktu saya tawarkan apa nggak ada kerjaan lain selain mungkin jadi guru BK, mereka nggak minat. Oke, malah Gitu. nggak minat ya. Iya, terus mereka juga bingung pengen lanjutin studi mungkin S2 atau mungkin profesi ataupun sebagainya gitu tuh, mereka nggak pengen juga karena mereka di sisi lain mereka ada yang mengeluhkan seperti kayak udah capek nih belajar. Iya, Gitu. bener Itu yang sangat disayangkan di situ, padahal ya. kesempatannya tuh terbuka lebar itu gitu. Besar juga gitu ya kesempatannya. Kayak gitu. Itu untuk di kalangan yang mungkin anak-anak
mahasiswa yang udah lulus itu seperti itu, kecemasannya, kekhawatirannya terkait masa depan, mungkin mereka lebih kebingung juga, betul, gitu betul. ya. Terus kalau untuk yang di sekolah nih ya, kalau untuk yang di sekolah kayak yang kelas 9, kelas 8 kayak gitu tuh ada beberapa mereka tuh udah punya gambaran. Jadi yang saya lihat, kalau dulu kita ini kan waktu masa-masa SMP kan kayak paling bingungnya itu tuh, cemasnya itu bingung kalau misal mau masuk ke SMA ini bisa apa enggak, atau mungkin bingung pilih SMA SMK-nya, mau seperti itu. jurusan apa ya kalau Iya, SMK masih di situ-situ aja gitu ya. Kalau dulu kita zaman kita guys gitu gitu ya, berapa tahun yang lalu gitu. Udah beberapa tahun yang lalu itu. Nah tapi untuk yang sekarang itu tuh memang agak menarik sih yang saya temukan. Oke, agak menariknya tuh gimana? Mereka itu tuh bisa memikirkan hal yang masih jauh, kayak misalnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mereka udah mencemaskan itu kayak masih SMP itu. Iya, masih SMP. Padahal mereka seenggaknya kan bisa memikirkan mau sekolah SMA-nya di mana dulu dan jurusan apa. Iya, bener Seperti itu kan. Tapi udah jauh sekali. Jadi saya juga wah, beda ya zaman saya sama zaman-zaman anak SMP sekarang, beda banget gitu. Pikiran mereka udah 20 sampai ya 15 sampai 20 tahun ke depan itu mau jadi apa? Sampai bahkan bukan setengah usia mereka gitu ya. Itu udah jauh sekali dari usia mereka seperti itu. Itu faktanya. Ya di sisi lain mungkin itu ada baiknya ya, karena mereka udah memikirkan kayak aku 15 tahun lagi, 20 tahun lagi tuh mau jadi apa. Tapi di sisi tuh malah membuat mereka tuh cemas gitu, menimbulkan kecemasan seperti itu karena bahasa kerennya ini ya, anxiety disorder. Iya, betul sekali. Sekarang itu, tapi versinya kalau yang ini kecemasan tentang masa kita, depan gitu ya. Cemas biasa, cemas biasa aja ini cukup bikin kita emet gitu ya. Apalagi ini cemas tentang masa depannya gitu. Jadi anak-anak SMP ini tuh juga mereka tuh mikirin kadang mau jadi apa, di sisi lain mau jadi apa, kadang mereka juga takut ketika nanti besar itu nggak jadi apa-apa. Jadi mereka takut mengecewakan orang tua, nggak bisa ngebahagiain orang tua, kayak gitu. Waduh. Oke, fenomena nih tentang kita ngebahas tentang fenomena yang paling sering ditemukan di lapangan tuh kayak gimana sih tentang kecemasan di kalangan remaja, apalagi sekarang kan lagi praktek di SMP nih, gimana tuh? Nah untuk fenomena ya kan untuk fenomena di lapangan yang sesungguhnya yang saya temukan kayak gitu, ada beberapa memang yang saya tangani kasusnya gitu ya terkait kecemasan. Kan kalau di sekolah ini, kalau dulu kita S1 itu kan mesti kita melakukan asesmen terlebih dahulu nih. Betul. Ya kan sebelum konseling kan asesmen kayak gitu. Jarang banget lah siswa itu tuh untuk kayak tiba-tiba datang, Bu, susah. Kak, saya mau curhat gitu kan. Harus kita nih yang manggil. Iya, kita harus gitu yang manggil. Selain kita yang manggil ya kita harus tahu juga ya kayak screening awal mereka tuh seperti apa, permasalahan mereka awal tuh seperti apa. Jadi waktu saya lihat ya mencemaskan, mengkhawatirkan masa depan banyak sekali gitu kan. Banyak yang memilih itu, dan untuk deskripsinya itu ya ada beberapa yang kayak takut gak bisa ngangkat derajat orang tua, kayak gitu, berat sekali ya, takut gak bisa membahagiakan orang tua, seperti itu kan. Akhirnya ya udah saya panggil dulu nih anaknya, ya kan, saya panggil dulu, coba kita ulik sebenarnya ada apa sih, kecemasan apa sih yang dikhawatirkan dengan masa depan ini gitu. Hanya setelah saya ulik, ternyata ada beberapa yang mereka ini itu tuh pengen jadi mungkin ini saya spill sedikit ya, untuk salah satu konseling saya itu ada yang waktu saya tanya emang sebenarnya cita-citanya mau jadi apa, kadang mereka tuh udah tahu apa yang mereka inginkan, cita-citanya mereka tuh tahu apa kayak gitu, tapi di sisi lain mereka tuh kurang tahu dalam hal untuk mencapainya tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi mereka cuma pengen, misal aku pengen jadi dokter, udah cuma pengen aja ya, gitu. Plannya ada tapi actionnya nggak ada. Iya, actionnya itu nggak ada. Jadi kayak cuma masih dibayang-bayang doang nih, masih dihalu-halu doang nih, kayak aku mau jadi dokter jadi nani. Tapi kenyataannya ya itu karena mereka nggak punya planning yang kayak aku harus ini biar bisa jadi dokter, jadi akhirnya adanya kecemasan kan jadi timbul ya. Timbul kayak aku bisa nggak ya kira-kira jadi dokter, cuma itu aja yang dipikirin mereka tanpa ada action gitu kan. Jadi ada yang salah satu konseling saya itu ya ada yang bilang aku tuh pengen Bu jadi
CEO, oke CEO, asik. bagus CEO sekali, banget gitu bagus ya. sekali. Terus saya tanya terinspirasi dari mana menjadi CEO itu? Ya dari film-film. Oke, dan dari sebagainya gitu. film-film. Oke, jadi memang dari film-film ini kadang memang kita lihat ya memang film-film ini memang indah sekali gitu ya, banget, indah sekali gitu, untuk profesi-profesi dokter tinggal gitu. nerima uang gitu Tapi pada kan. kenyataannya untuk menjadi Tidak CEO itu kan mudah, sangat guys. panjang sekali. Nah itu salah satu Gitu. contohnya mereka udah memikirkan hal sampai sejauh sana gitu ya. Saya apresiasi, itu memang bagus ya untuk menjadi CEO, itu cita-cita yang bagus gitu. Tapi kan jangan lupa untuk gimana caranya untuk menjadi CEO itu jangan lupa gitu. Jangan cuma hanya dibayang-bayang kayak aku mau jadi CEO, enak nih jadi CEO, nanti cuma nerima duit. Tapi kan untuk menjadi CEO-nya ini kan di titik CEO-nya itu yang susah gitu ya. untuk Jadi menjadinya mereka gitu. nggak mikir ke sananya Betul gitu. Berarti ini sekali. jadi suatu penyebab juga nih ya. Apakah ada penyebab-penyebab lain lagi nih mengenai apa ya? Jadi anak itu timbul atau muncul suatu kecemasan tentang masa depannya tuh. Faktornya atau penyebabnya apakah itu tadi atau ada lagi nih? Oke, di sisi lain dari itu tadi tuh sebenarnya ada juga dari tuntutan keluarga mereka. Oke, gimana tuh maksudnya nih? Jadi ada beberapa orang tua yang meminta anaknya, kamu jadi ini ya, Oke, misal kamu jadi tuntutannya dokter ya. gitu. Oke, Tapi oke, ternyata oke. si anak pengen jadi guru. Oh. Jadi kan jiwa dokter ini kan sains banget, guru ini Bener, sosial banget, sosial ya kan, sekali. tabrakan banget. Berbeda gitu. bertolak belakang sekali gitu Jadi ya. di situ dia akhirnya timbul kecemasan kayak mungkin jadi bisa menyebabkan overthinking juga kayak gimana aku caranya jadi dokter sedangkan aku tuh mungkin IPA-nya nggak kurang terus gitu matematikanya ya. kurang, sedangkan dia bisanya itu ya terkait mungkin dia pinter public speakingnya, sosialnya oke kayak gitu. Jadi itu tuh tuntutan dari orang tuanya seperti itu. Jadi kayak dia tuh jadi kecemasannya, kekhawatirannya, aduh kalau aku nggak bisa nurutin kemauan orang tua nanti berarti aku gagal dong jadi anak. Oke, Gitu. bener. Pasti kayaknya setiap anak sih ya pasti kayak gitu tuh. Kalau misalnya orang tua pengennya apa gitu terus tiba-tiba kita nggak bisa memenuhi itu, akhirnya kita ngerasa kayak gagal nih jadi anak gitu ya. Mungkin kita pun kayaknya pernah tuh ada di posisi pasti, itu tuh. pasti. Rata-rata pasti ada lah orang yang pikirannya seperti itu. Kalau nggak bisa mewujudkan keinginan orang tua itu artinya dia gagal menjadi seorang anak gitu ya. Itu jadinya menimbulkan kecemasan tersendiri kan. Mungkin kita juga gitu kan, kayak misal orang tua kita minta kita jadi guru, tapi di sini kita tuh pengen Nggak jadi mau gitu jadi pengusaha mungkin kayak gitu. Jadi kita bisa, mungkin bakat kita itu tuh jual beli kayak gitu, tawar menawar. Tapi orang tua pengennya kita jadi pendidik, jadi guru kayak gitu kan, itu juga bertolak belakang banget nih, waduh. Nah, itu jadi menimbulkan kecemasan juga karena tuntutan dari orang tua kayak kalau aku nggak Suaranya Oke. suaranya kenceng. kalau nggak bisa Stopnya rada ini ya guys, agak kencengin nih katanya. Gimana? maaf ya, mungkin ada ini terkendala nih dengan suara Karena kita mikrofonnya juga mikrofon murahan ya guys. Iya. Jadi ya sudah nih, gimana. Oke. Nah jadi tadi sampai mana? Sampai tadi timbul penyebabnya ini nih. Jadi tadi ini ya Tekanan tuntutan keluarga, dari orang gitu. tua seperti itu ya. Jadi saya juga ada menemukan beberapa anak ini tuh jadi ambis sekali. Oke, Jadi dia wow. kurang waktu waktunya tuh juga kurang dengan sosialisasi sama teman-teman gitu kan juga nggak baik ya. Jadi dia Banget. kayak menuruti kemauan orang tua, terus belajar. Tapi dia bersosialnya kurang. Sosialnya jadi kurang kayak gitu kan, itu bisa mempengaruhi juga nanti dia di masa depannya dia. Oh, berarti kecemasan ini berdampak buruk juga ya? Apakah ini ya? Oke, kita ganti kayak apakah kecemasan pada masa depan yang dihadapi pada remaja sekarang ini akan selamanya berdampak buruk terhadap mereka? Sebenarnya kalau dibilang buruk apa enggaknya itu kita kembalikan lagi kepada orangnya. Oke, Karena gimana tuh? kalau kecemasannya ini berlebihan, jadiin dia mungkin jadi tiap hari overthinking, itu kan nggak baik, itu kan jadi berdampak Betul. buruk sama diri sendiri. Tapi kalau kecemasan itu sebagai acuan kita menjadi optimis gitu untuk mengejar cita-cita, kayak mungkin lihat orang-orang kayak
wah dia udah jadi misal jadi guru nih di usia sekarang kok aku belum, wah berarti harus ngejar dia, harus bisa seperti itu. Jadi itu kan apa ya, kecemasan di masa depan ini bisa dibuat motivasi kayak gitu. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke orangnya, dia menganggap kecemasan ini sebagai sesuatu yang berlebihan, memang benar-benar kecemasan, atau melihat kecemasan masa depan ini sebagai motivasi dia. Oke, gitu ya. Berarti sebenarnya tergantung orangnya lagi suatu individu itu ya, mau itu kita menganggapnya itu adalah suatu dorongan atau motivasi atau malah itu sebagai kayak wah ini aku gak bisa nih begini gitu ya. Akhirnya kalau yang begitu tuh pasti berdampak buruk gitu ya. Nah, kalau untuk cara mengatasinya gimana sih? Cara mengatasi kecemasan pada remaja-remaja nih, apalagi sekarang lagi marak-maraknya nih kan banyak gitu. banget ya overthinking. Banyak banget yang overthinking terkait masa depan, apalagi di umur-umur mungkin di umur 21 ke atas gitu ya. Itu kan biasanya udah dituntut untuk kok belum dapat kerja, mungkin ada umur kok belum nikah. Nah, bener itu kan banget. biasanya sangat-sangat berdampak sekali kayak gitu ya. Nah, untuk tipsnya ini dari saya ya, kalau tipsnya itu ya dikurang-kurangin lah kalau bisa overthinkingnya terkait masa depan. Kita memang perlu untuk memikirkan masa depan kita, tapi jangan terlalu berlebihan. Sangat berlebihan gitu nggak boleh. Karena kan masa depan ini kan sangat misterius ya. Bener banget tuh guys, Kan? misterius Sangat sih guys. Saya juga nggak nyangka kok saya bisa nih lanjut studi pendidikan konselor kayak gitu. Jadi kayak nggak nyangka juga kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu terlalu khawatir sama masa depan kalian. Selama kalian tuh ada usaha, ada planning mau apa sih kalian setelah ini. Nah itu tinggal dijalani aja kayak gitu. Tapi kalau cuma adanya di pikiran doang, aku kayaknya habis ini mau ini tapi tanpa ada action, ya ujung-ujungnya kan beban pikiran, jadi nggak dikeluarkan. Kita kan perlu ya, namanya kalau udah dipikir ya udah kita jalani kayak gitu kan. Tapi kalau cuma dipikiran numpuk ya udah Nggak ada ininya, nggak ada perbuatan kita ngapainnya itu nggak ada tindakan gitu ya. Kok perbuatan tindakannya nggak ada, cuma dipikirin doang, akhirnya numpuk jadi overthinking gitu kan, jadi kepikiran banget. Itu jadi kurang-kurangi lah overthinking, tapi lebih banyak untuk bertindak, tapi bertindaknya positif ya. Harus. Kalaupun misal lagi cari kerja tapi belum dapat ya udah disabarin aja dulu, memang belum rezekinya kayak gitu kan. Siapa tahu bisa diganti pekerjaan yang lebih baik dengan kesabaran itu sendiri seperti itu. Nah terus di sisi lain juga tips dari saya itu tuh jangan lupa untuk menghargai diri sendiri nih. Jadi menghargai diri sendiri itu dimana kalian menghargai proses-proses yang telah kalian lakuin. Gitu. Contohnya misal kalian udah berproses ya kuliah, contohnya kuliah kalian udah berproses dari semester 1 sampai semester 8 skripsi lulus gitu. Nah itu diapresiasi karena kalian udah sampai titik itu. Mungkin memang kalian kalau belum dapat kerja atau memang belum dikasih kerja, ya anggap aja itu tuh sebagai bonus kalian untuk istirahat terlebih dahulu. Karena kalian kan udah capek-capek nih 4 tahun gitu ya, apalagi ngejar banget gitu ternyata ngejar yang namanya gelar sarjana gitu kan. Ya memang seperti itu, rezeki orang memang beda-beda. Ada yang langsung dapat, ada yang mungkin dikasih lama gitu ya, karena memang kita disuruh istirahat dulu lah kayak gitu. Tapi di sisi lain kita diberi istirahat, kita juga jangan lupa usaha sambil mencari juga kayak gitu. Jadi mindsetnya kita perlu ubah kayak gitu. Bukan berarti kita nggak dikasih pekerjaan, enggak. Tapi kita tuh disuruh istirahat dulu sebentar untuk memulai pekerjaan yang baru. Kemarin waktu kuliah belum ada me time banget sama keluarga, akhirnya dikasih me time dulu sama keluarga kayak gitu. Mungkin ada nih ya kasus yang kayak aku tuh jadi di ini sama keluarga kok belum dapat pekerjaan, ya udah jawab aja lagi dikasih istirahat kayak gitu tuh istirahat gitu, lagi mau me time selama ini 4 tahun gak pernah me time ya kan, mikirin skripsi, mikirin tugas, belum organisasinya gitu, banyak deadline kayak kan capek ya kayak gitu. Jadi mungkin ada yang dikasih langsung udah kamu sekalian capek nih sampai berapa tahun ke depan, tapi ada juga yang dikasih capeknya 4 tahun dulu, setahunnya dikasih istirahat, terus nanti dikasih kerja capek lagi kayak gitu. Terus di sisi lain
jangan lupa banyak bersyukur juga ya guys. Ini sangat perlu. penting Penting banget banget sih itu loh ya. di hidup kita ini tuh. Kalau kita banyak-banyak bersyukur, insya Allah tuh ya kita juga jadi enak ya hidupnya, Bener banget. jadi gampang menghargai, terus jadi ya itu salah satunya ya mengurangi overthinking itu dengan cara bersyukur. Kita gitu mensyukuri kan. ini ya, oh iya kita udah lulus di tahun sekian, udah dapet kerjaan yang segini, mungkin bukan sesuai ekspektasi orang tua, ya sudah disyukuri saja. Kalau Iya. memang belum dapat kerja, disyukuri lagi. Kayak tadi balik lagi nih, kayak oke aku kayaknya disuruh istirahat gitu ya. Istirahat, udah dibuat enjoy aja hidup itu, karena memang Santai gitu. besok aja ini masih menjadi misteri kita kan. Besok akan ada kejadian Gak usah apa besok gitu. ya, sejam ke Iya, depan sejam nih ke loh depan masih mau misteri gitu. apa Jadi gitu. ya sudah dijalani aja, nanti dapat apa atau gimana syukurin aja seperti itu. Oke. Itu sih ya tips dari saya kurang lebih. Tips-tipsnya lumayan ini nih. Udah dapet tips, kira-kira apa sih benefitnya kalau misal kita lakuin tips-tips tadi tuh, kan akhirnya kita nggak ngecemasin kehidupan Oke. kita ke depannya gitu. Benefitnya apa nih kira-kira? Oke, benefitnya saya kira itu bisa menjadi lebih fokus ya. Fokus dalam kegiatan kita sehari-hari gitu. Kegiatan sehari-hari ini memang nggak cuma kalau kita memang belum kerja kayak gitu kan, bisa bantu orang tua ataupun membuat planning-planning ke depannya gitu kan. Jadi Benar. fokus gitu sama apa sih yang mungkin besok yang mau aku lakuin, atau sebulan ke depan yang mau aku lakuin, atau mungkin buat apa namanya lamaran-lamaran pekerjaan. Iya, Itu kan benar. perlu kefokusan juga Benar, seperti benar. itu. Coba-coba masukin CV Iya, gitu terus kan. kalau untuk para siswa-siswa nih. Nah iya tuh, para siswa-siswa gimana Para nih? siswa-siswa ini bisa lebih fokus lagi untuk belajarnya. Kan karena yang saya lihat ini kan beberapa siswa sudah mempunyai adanya cita-cita nih di kedepannya. Nah itu ditekuni mulai dari sekarang, jangan nunggu pas kuliah atau mungkin habis Iya. kuliah baru ditekuni, tapi mulai dari sekarang. Contoh misal mau jadi dokter, ya udah ditekuni IPA-nya, matematikanya, ya pelajaran-pelajaran semua itu ditekuni, bahasa Inggris atau sebagainya. Mungkin ada yang mau jadi sekarang, banyakin lagi olahraga, latihan fisiknya ya kan, karena biasanya kalau tentara ini kan tes fisiknya memang Bener banget, kuat banget kayak gitu kan, jadi membentuk badan kayak gitu biar six pack Membentuk gitu. banget, Ya kurang lebih seperti itu untuk biar bisa selalu fokus, terus bisa fokus ibadah juga dong pastinya. Bener, mendekatkan diri Iya, gitu mendekatkan kan. diri kayak gitu. Terus di sisi lain benefitnya bisa tidur lebih nyenyak nggak sih sebenarnya? Pasti dong, kan akhirnya kita nggak punya pikiran, Iya. nggak punya pikiran yang ini ya, kita nggak punya bahan untuk overthinking gitu. Akhirnya tidur juga lebih berkualitas, lebih nyenyak. Biasanya soalnya terkadang kalau orang yang punya kecemasan itu tidur itu agak susah, sering Iya, merasa betul. insomnia gitu. Dia Jadi- sering kesusahan untuk mengatur pola tidurnya kadang acak-acakan, akhirnya bikin kesehatan yang lain-lain ini timbul. Iya benar banget, karena yang saya temukan juga nih waktu saya ulik dari kecemasan ini tuh, jadi dampak dari kecemasan tuh biasanya apa aja ya. Ada beberapa klien saya bilang ya udah biasanya malam-malam timbulnya. Nah itu biasanya memang malam-malam ini itu kan memang penyakit overthinking ini kan sangat-sangat menyerang Iya. gitu ya. Pokoknya di atas jam 11 malam itu udah yang betul waktu sekali. overthinking banget. Jadi gitu. pas udah mau merem, udah mau nyenyak, tiba-tiba nih penyakit masuk, udah langsung mikirin tuh kayak, aduh aku besok jadi apa, bisa nggak ya aku jadi ini kayak gitu kan nggak enak ya, hidup dipenuhi dengan overthinking itu kan nggak enak. Jadi Pikiran-pikiran. pola tidur berantakan, mungkin makan juga jadi nggak nafsu makan gitu, mau kerja mau itu ngerjain PR mungkin yang buat para siswa-siswa, buat yang para sarjana yang udah lulus mungkin jadi kegiatan-kegiatan seharinya terganggu, itu kan sangat tidak mengenakan. Jadi benefit untuk ini tuh bisa lebih fokus, bisa apa ya, itu tadi ya, bisa tidur lebih nyenyak, enak hidupnya, Enak, santai, gitu, ngalir santai. aja gitu. Ngalir aja nggak sih gitu. Karena ini ya, pernah saya dengar itu garis start orang itu beda-beda. Iya betul, jadi nggak perlu dicemaskan. Nyatanya banyak kan ada orang sukses di umur 60 tahun, Bener banget. baru sukses, ada di umur 70 tahun bahkan. Memang ada sekarang anak-anak yang baru lahir aja udah jadi artis gitu kan, udah menghasilkan ini nih, uang kayak gitu. Jadi ya memang Karena rezeki itu nggak ada yang rezekinya, tahu
gitu. Dan emang orang tuanya tajir. Di sisi lain itu benefit Selain ya. privilege-nya gitu ya. Selain privilege kan, dia tapi kita kan gitu. punya privilege lain kayak gitu. Bener. Jadi gak usah mencemaskan apa yang udah didapatkan orang lain. Mungkin dia memang dikasih kesuksesan di umur sekian. Nah, kamu mungkin ada perlu usaha lagi, terus bersabar lagi untuk mendapatkan kesuksesanmu di umur yang sudah ditetapkan nantinya. Jadi gak perlu khawatir. Gak perlu khawatir. Kalian kalau khawatir curhat dan konsulkan ke beliau aja nih, ke Mbak Ata tuh. Iya. Recommended deh pokoknya. Aku juga biasanya curcol manja. Tipis gitu. Masih Curcol tipis. tipis banget gitu. Tisu juga kalah tipisnya gitu ke dia Emang gitu. bener-bener tipis. Curhat-curhat. Wah, topik hari ini cukup menarik nih Mbak. Kira-kira ada nggak nih yang mau disampaikan lagi ke teman-teman mengenai kesehatan mental itu, atau ada nggak cara-cara atau supaya kalian ini yang nonton ini apa ya, kalau punya kecemasan tentang masa depan ini biar agak lebih reda gitu, gimana tuh? Mungkin pesan-pesan ya. Bener nih, Ini pesan-pesan nih. pesan-pesan untuk kalian yang masih menempuh pendidikan ataupun yang sekarang sudah selesai menempuh pendidikan tapi belum dapat pekerjaan. Kalian tuh nggak perlu terlalu mengkhawatirkan itu. Khawatir boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, apalagi yang memicu overthinking tiap malam kayak gitu. Masa iya sih kalian yang lain udah ditemenin si dia, kamu masih ditemenin sama overthinking? Aduh, udah gitu setan di pinggir kamar juga kayak gitu ya, gitu. overthinking lagi nih Gitu tuh. Jadi pokoknya hidup itu dibawa santai aja, karena memang hidup itu penuh dengan misteri ya. Bener Jadi kita nggak akan banget. tahu nih sejam ke depan gimana, semenit ke depan gimana ya gitu. Jadi ya udah, terima aja sekarang apa yang sedang kalian usahakan, kalian dapatkan, yang kalian jalani juga seperti itu. Nikmati santai gitu santai, ya. nikmati dan syukuri pokoknya. Ya ampun, jadi kayak lagu dong. Aduh, Enggak, kita nggak bakal nyanyi ini guys. enggak ya, enggak ada nyanyi-nyanyi di Oke, udah di penghujung acara nih. Topiknya seru banget. Kita jadi tahu tentang apa sih penyebab orang tadi mengalami kecemasan di masa depan. Ternyata juga ada salah satu penyebabnya itu karena tekanan dari orang tua, Ya, betul. gitu ya. Dan dia itu ke pressure sendiri ngelihat teman-temannya juga berhasil gitu ya, lebih berhasil daripada dia. Akhirnya dia kayak, kok aku belum ya, padahal dia juga nggak tahu sebenarnya orang yang dilihat ini ternyata perjuangannya juga mati-matian gitu nih. Setelah itu kita juga tahu tadi gimana sih tips-tipsnya supaya kita tuh lebih santai lagi dalam menjalani hidup dan nggak overthinking gitu ya. Nah, tadi salah satu salah satu tipsnya tuh jangan banyak overthinking, selalu bersyukur, sama selalu menghargai proses-proses yang ada di hidup kita nih. Oke, see you guys, sampai jumpa lagi di pertemuan berasa kayak Zoom ya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya nih. Mungkin Podcast akan ada berikutnya. tamu-tamu yang Iya, lebih. siapa tahu malah dia lagi Oh iya, gitu siapa kan. tahu ya. Jadi Atau nanti teman-teman semua jangan bosan-bosan untuk ketemu saya, Bener Atalia banget. Khairatul Niswa Asyifa di sini. Pokoknya siap untuk menyembuhkan permasalahan apa sih yang kalian Oke, alami. punya tagline nggak nih? Punya tagline nggak nih? Apa nih? Tagline-nya Tagline-nya? itu mari sembuh untuk bertumbuh. Masya Allah, mari sembuh untuk bertumbuh. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya ampun, bagus banget tagline-nya ini. Terima kasih Mbak Widya. Oke, terima kasih banyak juga teman-teman dan Mbak Atalia udah mau datang ke podcast kita, bahas sana sini cuap-cuap manja gitu ya, tentang kesehatan mental, dan tadi kita membahas tentang kecemasan tentang masa depan gitu ya. Oke, see you guys, sampai jumpa. Bye bye.